Cyborgs Heroes Never Die mengisahkan bagaimana ambisi Rusia di musim semi 2014 yang dilaksanakan melalui invasi daerah Crimea dan Ukraina Timur secara umum. Dan di salah satu zona perang ialah sebuah infrastruktur penting yang ditengarai bisa mengubah gelombang pertempuran untuk kedua belah pihak, yaitu Bandara Donetsk. Dan ini ialah kisah tempur 5 orang serdadu Ukraina yang bertahan mati-matian untuk tetap bisa menguasai bandara di tengah kepungan tentara Rusia ditambah dengan separatis yang pro-Rusia. Film dibuka di sebuah pangkalan militer milik Ukraina dengan pasukan Ukraina yang dalam film ini terdiri dari campuran pasukan profesional dengan sukarelawan rakyat sipil. Sedang dalam persiapan mereka untuk mempertahankan Bandara Donetsk yang saat ini sedang digempur oleh separatis pro-Rusia, hingga mobil, truk, dan armor mereka mulai dinyalakan dan berjalan hingga di beberapa ratus meter ke depan. Sergapan ini membuat para serdadu yang masih berada di IFV atau kendaraan tempur infanteri ini segera keluar ke parit untuk mengamankan diri. Kabut yang pekat dan dengan rapi menyembunyikan musuh ini terlalu beresiko tinggi untuk diserang balik, sekaligus menyebabkan seluruh pasukan memutuskan untuk melarikan diri sepanjang jalan. Tapi dari barisan pasukan yang akan memperkuat pertahanan bandara, hanya beberapa orang dalam van yang dikendarai oleh Serpen ini saja yang berhasil mencapai Bandara Donetsk, dan beberapa dari mereka bahkan sudah tak memiliki AK-nya akibat serbuan tadi. Bandara ini pun sudah koyak di sana-sini, lebih mirip reruntuhan apokaliptik daripada bandar udara untuk pesawat terbang. Serpen pun langsung mengajak mereka berkenalan pada pasukan yang sudah berada lebih dulu di bandara ini. Dan serdadu bernama Jit pun lantas mengajak mereka mengenali ruangan ini yang dijadikan markas, lengkap dengan persediaan makanan untuk beberapa bulan ke depan, amunisi, dan persenjataan tambahan. Berikutnya, Jit mengajak para serdadu baru ini menjelajahi bandara sebagai tur area untuk lebih mengenalkan mereka pada medan tempur. Hingga di luar ruangan, mereka bertemu dengan kawan dari peleton lain yang mengatakan situasi belum juga membaik dan musuh jauh lebih banyak daripada jumlah tentara Ukraina. Sampai Jit pun melanjutkan turnya sekali lagi, dan Subota yang melihat jika Mars ketakutan langsung menyemangatinya dan mengatakan jika semua pertempuran ini sama halnya kalau dirinya bermain Counter Strike. Tapi lorong ini rupanya menyimpan kejutan bagi mereka. Suara AK berbagai jenis ini terus beradu bersahut-sahutan hingga pihak Ukraina pada akhirnya berhasil membasmi semuanya tanpa bekas. Semakin masuk ke interior bandara, semakin brutal pemandangan yang tersaji dengan kerusakan dan kehancuran di segala sisi. Hingga mereka mencapai lantai atas menara pemantau dan sekali lagi mengamati sisa-sisa pertempuran yang mematikan. Selanjutnya mereka pun kembali ke markas, di mana datang seorang komandan batalion yang menerangkan pada kawanan orang-orang baru ini bahwa Serpen akan bertindak sebagai pemimpin skuad mereka. Dan serdadu-serdadu yang hanya dilatih dalam 3 minggu ini harus mematuhi segala perintah Serpen. Dan tanpa basa-basi lagi, Serpen membagi tugas jaga untuk mereka semua di hari ini. Pada malam harinya, sekaligus malam pertama di mana para serdadu baru ini menginap di sini,
Mars terserang paranoia dan gemetar ketakutan, menanyakan bagaimana rasanya membunuh manusia pada Jit. Dan dengan santai Jit menjawab jika dirinya tak merasa musuhnya ialah manusia. Dan Doi pun cukup senang karena bukan dirinya yang dibunuh musuh. Hingga waktu menunjukkan jam 4 pagi, Mazur membangunkan Serpent untuk ganti berjaga. Tapi aneh, Mazur memutuskan untuk tidak tidur dan berpamitan ke kamar mandi. Nyatanya, Serpent memergoki serdadu anyaran ini beredar keluar dari teropong night vision-nya. Ini membuat Serpent sebagai komandan skuad marah. Sementara Mazur di luar yang belum jelas apa maksudnya ini merayap ke salah satu mayat separatis. Doi mematikan HP mayat yang berbunyi ini dan mengambil senjatanya hingga datanglah sebuah mobil dari arah depan. Dan bunyi ringtone Nokia lawas ini pula yang membuat musuh menjadi semakin curiga. Tapi Mazur sudah bersiap menggila. Mobil terus dipacu berkelok-kelok dengan satu musuh terluka di jok belakang. Balik ke dalam markas, Serpent lantas menanyakan apa motivasi volunteer-volunteer sipil ini bergabung sebagai tenaga militer Ukraina. Pak Tua menjawab jika ia angkat senjata karena mencintai Ukraina. Dan selain cinta, dirinya merasakan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh Rusia sebagai negara tetangga yang terus mencampuri urusan dalam negeri Ukraina. Sedangkan Mars menjawab jika motivasinya ialah kebencian terhadap musuh yang menginvasi negerinya. Tapi Serpent mencoba untuk memberinya rasionalisme jika di antara musuh akan selalu ada separatis yang sebenarnya ialah orang berbangsa Ukraina. Dan Subota dengan singkat mengatakan jika dirinya tak bermotivasi apa-apa karena Doi ialah seorang tentara yang telah mengambil sumpah bela negara. Dan konflik ini cukup sudah baginya untuk bertumpah darah demi Ukraina. Di siang harinya, skuad Serpent mengadakan patroli hingga dirinya berada di batas gedung dan mengamati mobil yang dikendarai Mazur berlari seakan kesetanan. Tapi karena tak ada tanda kawan atau lawan, Jit akan menggunakan peluncur roketnya sebelum dilarang oleh Serpent. Mazur disambut bahagia oleh kawan-kawannya hingga terdengar tembakan di luar. Mars membunuh satu orang musuh yang terluka. Jit mengatakan padanya jika musuh yang masih hidup akan lebih berharga karena bisa menyediakan intelijen bagi pihak mereka. Tapi tampaknya Mars ingin merasakan pengalaman pertama kali membunuh orang. Sedangkan Mazur berusaha merayu Serpent untuk tak dikirim menjadi perawat medis sementara sebagai hukumannya karena dirinya berniat untuk tetap bertempur. Namun Serpent tak peduli, menganggap Mazur sudah secara langsung membangkang dari perintah komandan. Di kesempatan selanjutnya, ternyata Mars mendapat serangan jantung setelah membunuh musuh. Serdadu yang paling muda ini segera dikirim pulang oleh Serpent secepatnya. Tapi Mazur di detik-detik terakhir ini diampuni oleh Serpent setelah melihat skuadnya sudah kehilangan Mars dan kekurangan tenaga tempur. Selang beberapa jam berikutnya, Serpent, Subota, dan Mazur mempersiapkan barikade untuk membuntu tangga yang menuju markas mereka, di mana Mazur yang berlatar belakang musisi dan memiliki pendidikan akademis yang lumayan tinggi ini mengomel jika yang menyebabkan konflik ini semua terjadi ialah karena generasi tua seperti Serpent dan pejabat-pejabat tua telah membuat Ukraina sedemikian korup. Tapi bagi Serpent, orang-orang muda sok pintar seperti Mazur ini pula yang selama ini kurang mencintai Ukraina. Hingga perdebatan mereka diputus oleh kedatangan Jit dan segera disusul oleh Pak Tua Kolya yang membawa makanan. Di saat mereka makan dengan tetap memeluk akannya, Serpent mulai menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina yang mencerahkan mood di ruangan tanpa lampu ini. Dan setelah clash jarak pendek mematikan ini selesai, Serpent segera memimpin turun untuk melacak musuh lebih jauh. Hingga Subota mengucap pada skuadnya jika musuh sudah berhasil kabur. Serpent pun mengumpulkan kawan-kawannya, di mana Pak Tua mendapat pujian dari semua anggota karena aksinya yang mematikan setelah selama ini selalu diremehkan kemampuannya dalam menyandang AK.
Setelah semuanya reda, Mental menyusul Mazur yang berada di atas bangunan dan mengatakan pada Mazur jika Bandara Donetsk sebetulnya ialah bandara yang indah jika tak dihancurkan seperti ini. Dan alam di sekitarnya pun malah jauh lebih indah. Lebih jauh Mazur mengungkapkan pada Mental jika keluarganya tak tahu bahwa dirinya sekarang menjadi volunteer militer untuk Ukraina. Tak ada yang tahu. Bahkan kekasihnya pun tak mengetahui jika Mazur mempertaruhkan jiwanya di reruntuhan Bandara Donetsk ini. Hingga Mazur pun turun masuk ke lantai di bawah dan menemui seorang sniper musuh yang mengaku jika dirinya ialah tentara Ukraina. Иду к своим, боеприпасы несу. Mazur pun memutuskan untuk mengambil sniper ini sebagai sandera sebelum di luar tank Rusia berjenis T-90 menampakkan diri dan tanpa intel dan peringatan apapun, barisan separatis menampilkan gelombang pertama serangannya. Sementara Mazur masih tergeletak tak sadar terpukul kaliber 125 mm. Pengepungan bandara terus berjalan sadis. Peluru lalu lalang di atas kepala militer Ukraina. Tim Serpent bertahan sebisanya dengan kondisi kalah jumlah ini. Sedang Mazur tampak baru bangun dari syoknya, berusaha membaca situasi dengan gamblang. Tapi rupanya musuh sudah berhasil mempenetrasi masuk interior bandara, menyebar granat asap dan membantai apapun yang bergerak di depan mereka. Tapi sementara itu, Jit yang periang ini terlibat duel maut dengan pisau rambunya sampai akhirnya dari pertempuran close combat ini, skuad Serpent berhasil mengamankan beberapa sandera, yaitu anggota separatis berbangsa Ukraina sendiri, dan yang lain bernama Igor Petrovanich berasal dari Rusia. Ketika Mazur tersadar, dirinya sudah berada di dalam rumah sakit markas. Salah satu kawannya menyebutkan jika skirmish jarak dekat tadi seperti neraka, dan untungnya pihak Ukraina masih berhasil mempertahankan salah satu terminal di Bandara Donetsk ini. Balik keluar, Jit memimpin Pak Tua dan yang lain mengadakan pertukaran sandera dengan musuh. Tapi Jit punya ide lain. Sedangkan Subota dan Pak Tua juga telah bersiap mati. Untungnya pelaksanaan exchange ini masih bisa kondusif. Dengan ketegangan mulai reda, Mazur menunjukkan pada Serpent jika mereka sebenarnya masih punya satu sandera lagi, yaitu musuh duel Jit yang ternyata masih hidup, walaupun kini sedang terluka parah. Dan ternyata Jit memang sengaja tak membunuhnya, hanya ingin melukai dan menyiksanya. Sebagai balas dendam dulunya, dirinya disiksa habis-habisan oleh tentara Rusia ketika sedang tertangkap, sembari menunjukkan bekas-bekas luka yang memang mengerikan di tubuhnya. Sementara Mental menangani luka-luka musuh ini, Serpent menyuruh Jit untuk tidur dan menenangkan diri karena anak buahnya ini memang belum sempat tidur selama beberapa hari. Serpent pun mengambil alih interogasi dan ternyata serdadu separatis ini berpendapat jika Ukraina lebih baik kembali dalam pangkuan Rusia seperti era Uni Soviet sebelum tahun 90-an. Meski berikutnya dirinya memohon pada Serpent untuk melepaskannya.
Yang akhirnya Serpent meminta opini dari Mazur akan diapakan satu sandera ini. Tapi sekali lagi di luar ekspektasi, Mazur memilih untuk membebaskan Sandra. Tapi keputusan Serpent dan Mazur ini hanya sia-sia belaka karena di luar, pria ini malah ditembak sendiri oleh kawannya dari seberang. Dan ternyata Serpent sudah mengetahui tentang hal ini, tentang bagaimana separatis dan tentara Rusia malah membunuh kawannya yang dilepaskan musuh setelah menjadi sandera, membuat Mazur menjadi kecewa besar setelah melepaskannya. Keesokan harinya, Serpent menerangkan bagaimana genting dan peliknya situasi saat ini karena tentara separatis akan membawa TOS-1 atau Buratino, sebuah tank atau armor bersenjatakan semburan api raksasa yang memiliki 24 peluncur roket yang sampai menempatkan semua orang ini dipersilahkan pulang untuk menyelamatkan diri masing-masing atau tetap bertahan. Tapi rupanya, seperti serdadu sejati, mereka semua bersikap kesatria dan tak mau pergi dari bandara ini demi Ukraina. Lebih baik mereka mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu menjadi budak Rusia. Melihat mereka semua, Serpent menjadi sangat bangga dan menganggap determinasi dan pengorbanan mereka laksana sudah diprogram seperti robot atau cyborg yang hanya tahu menyelesaikan tugas tanpa alasan untuk mundur. Jam 6 pagi, Mental menghampiri Mazur yang berada di atas gedung, di mana Mazur mengatakan jika dirinya sedang meninggalkan likes untuk sosial media teman-temannya, keluarga dan kekasihnya, dan menganggap ini sebagai likes terakhir dari dirinya. Sementara bagi Mental, dirinya berusaha berdoa untuk yang terakhir kalinya, namun tetap tidak bisa. Dan beberapa jam berikutnya, Subota melihat bagaimana tank-tank musuh mulai mendekat, dan skuad Serpent pun segera menyiapkan perlengkapan tempurnya, mengisi amunisi dan saling membagi granat. Dan memang di luar, T-72 dan T-90 milik musuh mulai menampakkan dirinya di lapangan bandara. Sebagian mengibarkan bendera Rusia, sebagian menampilkan bendera Ukraina, dan seakan tak mempan oleh mortar dan roket yang diluncurkan oleh pihak Ukraina. Sampai satu gelombang serangan balik di sisi lain lapangan memungkinkan skuad Serpent ikutan menyerang maju keluar ruangan. Tapi Subota jatuh tertembak. Dan pada akhirnya pertempuran siang ini pun selesai. Di rumah sakit dinyatakan jika peluru di bahu Subota terlalu dalam dan tentara ini harus dievakuasi meninggalkan bandara dan dioperasi. Dan untuk ini, Serpent menyuruh Mazur mendampingi Subota, di mana pemuda ini memprotes keras sekali lagi karena dirinya ingin terus bertempur menemani Jit dan Pak Tua. Tapi Serpent tetap pada keputusannya. Di sela-sela waktu berikutnya masuklah telepon dari putri Serpent yang meminta Serpent untuk membacakan sebuah puisi yang ironisnya berasal dari penyair Rusia yaitu Alexander Pushkin. Dan di saat yang sama, satu skop dari sebuah bedil sedang mengincarnya, dan saat HP-nya terputus sinyal yang buruk, seluruh skuad berkumpul menyayangkan kejatuhan komandan paling kompeten ini yang mati setelah membaca puisi dari Rusia, negara yang dilawannya saat ini. Tubuh Serpent akhirnya dievakuasi bersama Subota dengan mobil curian Mazur, membelah jalanan bandara menghindari mortar-mortar musuh. Dan ketika sampai di pangkalan militer pusat, mayat Serpent membuat seluruh pasukan menundukkan kepala mereka bersedih. Sementara Jit dan krunya
ternyata berhasil menemukan sniper separatis yang membunuh Serpent, yang ternyata juga sudah ikut mati karena keracunan darah. Beberapa hari kemudian datanglah para volunteer baru yang sedang menerima briefing dari Pak Tua, yang kini tampaknya menjadi komandan baru menggantikan Serpent. Hingga Mazur pun datang dari pangkalan, bergabung bersama Jit dan kawan-kawan, siap melanjutkan perjuangan mempertahankan Bandara Donetsk. Dan film pun komplit. Nah Bor, jangan lupa untuk browsing channel Jauh Dekat Film, siapa tahu ada video yang menarik bagi kalian semua. Wassalamualaikum, yuk, bye.